Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat belajar. Kembali bertemu dengan saya dalam video pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal kimia sebagai persiapan menghadapi ujian sekolah di tingkat SMK. Oke, soal nomor 1, suatu unsur dengan nomor atom 35 terletak pada tabel periodik di golongan dan periode berapa. Nah, tapi ini kita gunakan konfigurasi elektron. Ini SS, PS, PS, DPS, dan seterusnya ya. Kemudian kita beri nomor di sini 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, dan seterusnya. Nah, kemudian nomor atom 35 kita masukkan ke sini. Untuk S itu isinya adalah 2, 1S2 berarti 2S2, P itu isinya 6, kemudian S2 lagi, kemudian P itu 6 lagi, kemudian S2 lagi, kemudian D itu 10. Nah, ini sudah berapa ini? 2, 2, 6, 10, 2, 6, 2, 10, berarti 20, 30. Nah, maka di sini P-nya adalah 5. Kemudian untuk menentukan golongan dan periode, kita lihat pasangan di sini. Yang pada kulit terakhir yang mana? Di sini kan nomor yang terbesar 4. Dan ini ada 4, ini ada 4. Berarti ini ada di kulit yang paling terakhir. Meskipun secara urutan ini enggak urut nulisnya ya, karena aturan dalam menuliskan ini berbeda. Nah, sehingga kita tentukan yang terakhir. Yang terakhir itu ada S dan ada P. Kemudian S dan P ini elektronnya kita gabungkan. Jadi 2 dengan 5 ini ditambah. Jadi 2 tambah 5 itu ketemunya adalah 7. Karena pasangan S dengan P berarti 7-nya itu 7A. Nah, kemudian karena ini nomornya 4 yang paling besar berarti ada di periode ke-4. Nah, maka jawabannya adalah golongan 7A periode 4. Yang Oke, berikutnya pasangan unsur yang terletak dalam satu periode adalah unsur dengan nomor atom. Yang namanya satu periode harus tahu dulu ya. Satu periode itu berarti yang satu baris. Nah, maka kita bisa cari dulu konfigurasinya. Yang pertama nomor atom 2, berarti konfigurasinya 2. Di sini saya pakai konfigurasi yang atom nice board. Nah, 3 berarti 2, 1. Kemudian nomor atom 1 ya berarti 1. Nomor atom 11 berarti 2, 8, 1. Kemudian nomor atom 36, 2, 8, 18, 8. Nomor atom 37, 2, 8, 18, 8, 1. Kemudian nomor atom 18, 2, 8, 8. Kemudian nomor atom 19, 2, 8, 8, 1. Nomor atom 12, 2, 8, 2. Nomor atom 17, 2, 8, 7. Nah, yang satu periode itu satu baris. Ya. Jadi satu baris. Nah, satu baris di sini itu bisa kita lihat dari jumlah kulitnya. Kalau jumlah kulitnya sama, maka itu ada di satu periode. Nah, kita lihat pasangan di sini. Ini kan yang sama hanya ini. Yang ini kan kulit 1, ini kulitnya 1, 2. Di sini kulitnya 1, di sini 1, 2, 3. Sedangkan yang ini kulitnya sama-sama 3. 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Jadi sama-sama ada di baris ketiga. Maka inilah yang disebut dengan satu periode. Berarti jawabannya adalah E. Oke, soal yang ketiga. Elektron terakhir dari atom unsur X punya bilangan kuantum sebagai berikut.
Kemudian tentukanlah letak pada tabel periodiknya. Nah, kita tahu untuk yang bilangan kuantum itu yang pertama n ya. N ini kan menunjukkan kulit. Nanti ada kulit keempat. Kemudian berikutnya L. Nah, L ini adalah 2. L ini bisa kita tuliskan nanti SPDF-nya mulai dari S itu 0, kemudian P itu 1, D itu 2, dan F itu 3. Nah, di sini L-nya 2. Karena L-nya 2, maka di sini D. Nah, untuk M dan S, maka terlebih dahulu kita buatkan kotak. Nah, seperti ini. Karena ini D, maka kotaknya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 dengan nomor sebagai berikut ya. 0, min 1, min 2, plus 1, plus 2. Nah, untuk M sama dengan plus 1, untuk M sama dengan plus 2, berarti elektron terakhir itu yang ditulis adalah di kotak yang plus 2. Nanti di sini kotak ini yang terakhir. Kemudian S-nya min setengah, berarti menghadapnya ke bawah. Nah, berarti kotak terakhir sini menghadap ke bawah. Kalau ada yang terakhir menghadap ke bawah, maka otomatis itu sebelum ada ini berarti ada dulu elektron yang dituliskan yang panahnya ke atas semua. Karena aturannya itu kan diisi tiap kotak itu yang ke atas semua, baru yang ke bawah. Nah, sehingga sebelum ada ini otomatis sudah ada yang ini, sudah ada ini, sudah ada ini, kemudian sudah ada ini, sudah ada ini, sudah ada ini, dan yang menghadap ke bawah juga ada, karena ini kan terakhir, berarti kan di depannya otomatis juga ada, maka depannya juga otomatis ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Ini yang terakhirnya ini. Nah, sehingga ketika kita hitung semuanya, kotaknya ini penuh semua, masing-masing kotak isinya 2, D-nya itu ada 10. Nah, 4D10. Kemudian langkah berikutnya adalah sebelum ada 4D10, maka kalian ramalkan dulu yang depannya ini. Ya, seperti yang tadi ya, ada SS, PS, PS, DPS, DPS. Kalian tuliskan sebelum ada 4D, di depannya ini ada apa aja. Maka buatkan urutannya. Nah, di sini. Jadi ini SS, PS, PS seperti ini. Nomornya seperti ini, S dari nomor 1, P langsung dari nomor 2, kemudian D langsung dari nomor 3. Nah, ini kan 4D, berarti D-nya itu yang 4 di sini. Nah, kalau sudah ketemu, baru kita tuliskan elektronnya itu berapa. Ini kan sudah ada D10 kan, berarti yang terakhir D10 nih. Yang terakhir di sini D10. Nah, maka yang depan-depan juga ditulis semua. Nah, S itu isinya 2, kemudian P ini isinya 6, P6, S2, D10, P6 lagi, S2. Nah, sudah lengkap konfigurasinya. Kemudian kalian cari kulit yang paling terakhir itu yang mana. Kulit yang paling terakhir ini kan ini, S dan D. Nah, S dan D ini kalian lihat dua-duanya. Jadi kalau di aturannya itu yang pertama ada S saja. Kalau S saja itu kalau misalnya terakhirnya ini S, tidak ada D-nya. Yang kedua, kalau terakhirnya itu S dengan P, S dengan P itu kalau misalnya nomor sama ini, misalnya di sini ada 4P, kemudian nanti ada 4S, ini kan sama ya. Kemudian yang ketiga adalah pasangan S dengan D. Kalau S dengan D, S-nya ini nomornya lebih besar dari yang D, di selisih 1. Kalau 5S di sini 4D. Kalau di sini 4S di sini 3D. Ini 4S 3D. Ini yang dilihat dua-duanya. Nah, kalian lihat dua-duanya. Kemudian langkah yang berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya adalah ini dijumlahkan. Elektronnya dijumlahkan. 2 tambah 10 jadi 12. Nah, kalau 12 maka ini 12 ya. Nah, kalau 12 berarti golongannya berapa? Kalau 12 itu golongannya berarti 2B.
karena ini pasangan S dengan D, kemudian elektronnya 12, maka 2P. Nah, periodenya berapa? Periode itu dicari yang paling besar dari 5 dan 4 ini. Dari 5 periode itu kan menunjukkan kulit. Jadi kulit yang paling besar itu yang mana? 5 dengan 4 itu yang paling besar 5, maka periodenya adalah 5. Nah, sehingga jawabannya adalah golongan 2B periode 5. Jadi yang soal yang berikutnya, unsur X terletak pada periode 5 dan golongan 5B. Maka jumlah elektronnya berapa? Kita tuliskan dulu urutannya SS, PS, PS, DPS, DPS-nya ya. Kalau golongan 5B, maka nanti ini kan B. Kalau B pasti pasangannya itu pasangan S dan D. Dan 5 golongan 5-nya ini berasal dari S-nya 2 tambah D-nya 3. Nah, ini pasti seperti ini ya. Tinggal kita mau ramalkan depannya ini berapa. Nah, di sini periodenya 5. Periode 5 tadi S dengan D itu pasti S-nya lebih besar daripada D-nya. Berarti 5 ini kalian tuliskannya di S. Kalau S-nya 5, otomatis D-nya 4. Karena selisih 1. Nah, maka kalian tuliskan sebelum ada ini di depannya ada apa saja. Ini tuliskan seperti ini urutannya. Nah, di sini 5S 4D ini ya. 5S 4D sebelumnya berarti ada ini. Dari mulai 1S sampai 4P sebelum ada 5S dan 4D. Kemudian kalian tuliskan jumlah elektronnya. S ini elektronnya ada 2, ini 2, di sini 6, ini 2, di sini 6, ini 2, 10, ini 6, tadi S-nya itu 2, D-nya itu 3. Nah, maka jumlahkan semuanya. Ada berapakah elektronnya? Nah, ternyata kita tuliskan semua. Ini 226, 10, 262, 10, berarti 20, 30 ya. Ini 11 berarti 41. Nah, ada 41. Jadi jawabannya ini. Punya nomor atom 40. Punya nomor atom 41. Atau sama aja dengan jumlah elektronnya 41. Oke, soal yang kelima. Di antara unsur di bawah ini yang jari-jari atomnya terbesar terdapat pada atom dengan nomor atom berapa? Sebelumnya kita konfigurasikan dulu atom-atom dengan nomor atom yang ada di pilihan ganda. Yang pertama nomor atom 3, nanti konfigurasinya 21. 11, 281. 12, 282. 19, 2881. 20, 2882. Prinsipnya untuk mengetahui jari-jari atom dalam SPU ini semakin ke sebelah kiri itu semakin besar, kemudian semakin ke bawah juga semakin besar. Nah, di sini akan saya tuliskan golongannya. Ini ada 1, 1, 1, berarti ada di golongan 1A. Kemudian ini 2, 2, berarti ada di golongan 2A. Kemudian nah kulitnya sekarang 1, 2, berarti kulitnya kulit kedua. Ini saya misalnya tuliskan kulit 1, kulit 2, kulit 3, kulit 4, kulit 5. Jadi kulit ini menandakan barisnya atau periodenya. Berarti yang 3 ini ada di kulit kedua atau baris kedua, karena punya 2 kulit berarti ada di baris kedua sini nomor 3. Kemudian yang ini 281 ada 3 kulit di baris ketiga, nomor atom 11. Kemudian ini 2881 di golongan 1A juga ada 4 kulit, maka di periode keempat.
19 di sini. Kemudian berikutnya yang ini 2, berarti ada di golongan 2A. Yang pertama nomor atom 12, 282, berarti ada 3 kulit, maka di periode yang ketiga berarti sampingnya 11. Di sini ada nomor atom 12. Kemudian 2882 ada di kulit keempat, karena ada 4 kulit maka ada di periode keempat. Nah, di sini ada nomor atom 20. Nah, tadi kan prinsipnya semakin ke bawah semakin besar. Berarti dari golongan 1A yang paling besar itu 19, dari golongan 2A yang paling besar 20, kan? Kemudian paling kiri itu paling besar, berarti kita bandingkan 19 dengan 20, besaran mana? Nah, sebelah kiri lebih besar dari sebelah kanan, berarti 19 lebih besar dari 20. Maka yang paling besar adalah 19. Nah, seperti itu pembahasan soal-soal kali ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, karena masih ada pembahasan soal-soal berikutnya di video part 3, 4, dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.